Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma agnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah menghantarkan kita, melangkahkan kaki kita, meringankan untuk melangkah ke tempat yang baik dan mulia ini. Mudah-mudahan ini menjadi saksi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita telah menjalankan, melaksanakan sebagian kewajiban kita, yakni untuk thalabul ilmi ya. Mudah-mudahan ini memperberat amal ibadah kita dan mengantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Memang berat rasanya ya hujan untuk melangkahkan kaki kita, tapi berat di dunia, mudah-mudahan jadi ringan kelak di akhirat ya. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, kita lanjutkan fikih ataupun kajian kita masih seputar hutang piutang di bagian kedua. Ya, mudah-mudahan ini menjadi bekal kita ketika kita memang melakukan transaksi muamalah ya. Yang salah satunya adalah hutang piutang menjadi bernilai ibadah, karena bagaimanapun ini muamalah yang pada dasarnya mubah, tetapi kalau mengikuti ketentuan-ketentuan syariah insya Allah berubah menjadi sebuah ibadah ya. Nah, pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas terkait dengan landasan dasar-dasar hukum tentang kebolehannya masalah di dalam hutang berpiutang. Sekedar mengingatkan, di dalam proses hutang piutang itu ada beberapa unsur yang terlibat. Yang pertama adalah pemilik hutang ya, atau si peminjam, pemilik harta, pemilik uang misalkan begitu ya. Itu harus ada. Yang kedua adalah penerima, yakni orang yang meminjam. Jadi ada yang memberi pinjaman, ada yang menerima pinjaman. Ada yang memberikan utang, ada yang mengutang. Ya. Kemudian yang ketiga ada tujuan. Tujuan pemberian utang itu dalam rangka membantu meringankan pihak orang yang meminta pinjaman. Ya. Dengan harapan mudah-mudahan bisa mengurangi beban hidupnya, bisa menunaikan kebutuhan-kebutuhannya. Dan yang keempat adalah syarat. Memang syarat yang dikedepankan adalah syarat pengembaliannya itu. Baik, kita masuk kepada rukun ya. Jadi rukun dalam hutang piutang itu setidaknya ada beberapa hal. Yang pertama ada yang disebut dengan sigot qard atau sigot dalam hutang piutang. Nah, kalimat-kalimat yang bisa digunakan di dalam proses hutang piutang itu, misalkan ketika si peminjam menyampaikan ijabnya, boleh dengan menggunakan bahasa umpamanya aku memberimu pinjaman ya, atau aku mengutangimu, itu boleh. Nah, kemudian qabulinya si peminta pinjaman atau orang yang berutang, pertama pastikan ya di dalam qabulnya itu apa yang dinyatakan di dalam pinjaman itu juga harus sesuai. Misalkan kalau dalam ijab itu aku memberimu pinjaman 100.000 rupiah, maka si penerima pinjaman itu perhatikan ketika menerima pinjamannya itu pastikan jumlahnya juga harus 1.000 rupiah. Nah, kalau ternyata waktu di akad itu ya si ijabnya itu menyampaikan 100.000 rupiah, tetapi si penerima pinjaman itu menerima kurang dari 100.000 rupiah atau bahkan lebih dari 1.000 rupiah, itu tidak sah akadnya. Ya, ini harus diperhatikan ya. Nanti kalau dalam proses hutang-hutang ini kebanyakan kita pinjam dulu tapi dipotong dulu ya, dan ini dan itu hati-hati ya. Kita tidak boleh menerima pinjaman ketika jumlah yang diakadkannya itu tidak sesuai. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua adalah para pihak yang terlibat di dalam qard atau para pihak yang terlibat di dalam hutang piutang.
tentu tadi sudah dibahas di awal ya. Pertama ada siapa? Pemberi pinjaman. Ya. Nah, orang yang memberikan pinjaman itu disyaratkan orang itu memiliki kemampuan untuk mendermakan hartanya. Jadi jangan sampai begini, dia bisa memberikan pinjaman, ternyata hartanya bukan harta dia, punya orang lain. Udah saya berikan aja pinjaman 1.000 rupiah, tapi itu bukan harta miliknya. Itu nggak boleh ya. Harus izin dulu terlebih dulu siapa? Orang yang punya. Atau misalkan bukan hanya uang, benda. Saya pinjam misalkan sound system, itu punya siapa? Punya orang. Gak apa-apa lah nanti biar saja yang ngomong ke dia. Nggak boleh. Ya, jadi meminjamkan barang itu harus mutlak punya dia atau punya orang lain tapi seizin yang punyanya gitu. Nah, ini jangan terlalu dibiasakan kalau kita memberikan pinjaman bukan hak kita, bukan milik kita, tapi kita sok-sokan membantu orang lain gitu. Padahal ini adalah milik orang lain. Itu milik punya orang ya, nggak boleh. Kemudian di dalam si peminjam ya juga sama ya, harus punya kemampuan di dalam muamalah. Yang ketiga, rukunnya itu harus jelas ada barang yang dipinjamkannya ya. Jadi tengawang-awang harus jelas ya. Yang ada bisa diserah terimakan dan barang itu memiliki nilai. Ya. Memiliki nilai itu apa? Memiliki nilai kemanfaatan. Kita pinjam uang jelas ada nilai kemanfaatan. Kita pinjam motor jelas ada kemanfaatan. Kita pinjam sound system jelas ada kemanfaatan. Jadi persyaratan yang terkait dengan barang yang dipinjamkan, pertama harus jelas bisa diserah terimakan, dan yang kedua harus memiliki nilai yang bisa dimanfaatkan. Yang berikutnya adalah syarat. Nah, syarat di dalam proses pinjam meminjam itu yang pertama harus ada akad. Jelas tadi akadnya sudah seperti yang disampaikan dalam rukun, yaitu akad apa? Akad yang berupa sigot ijab kabul ya. Baik secara vulgar maupun tidak ya. Tetapi ketika serah terima itu si pemberi pinjaman jelas meniatkan untuk memberikan pinjaman, dan si penerima ataupun si pengutang juga jelas dia menerima barang atau sesuatu yang dipinjamkan oleh orang tersebut dan berniat pula untuk mengembalikannya. Itu harus ada niat tuh ya di situ. Dalam proses ijab kabul itu juga harus ada niat. Karena kalau tidak ada niat, dia menerima pinjaman tapi tidak ada niat misalkan untuk mengembalikan, nah itu menjadi sesuatu yang dilarang. Yang kedua, adanya kapabilitas dalam melakukan akad. Kemampuan orang-orang yang berakad di dalam transaksi utang piutang itu adalah orang balik, orang yang berakal dengan jelas ya, masih punya kemampuan di dalam berpikirnya. Dia itu sudah dewasa, kemudian tidak ada paksaan ya, tidak ada paksaan, sehingga orang kecil yang belum balik itu tidak boleh bertransaksi di dalam akad. Sama seperti halnya dalam transaksi jual beli sebenarnya, harus pastikan di dalam proses utang piutang itu adalah harus orang-orang yang punya kemampuan di dalam berpikir. Apa tujuannya? Untuk mengingat. Ya, bahaya kan kalau minjam uang sekian jumlahnya, orang itu punya apa? Punya penyakit lupaan. Wah, bahaya sekali itu. Ya. Coba. Atau sebaliknya, orang pemberi pinjaman juga sama. Punya penyakit lupa. Orang yang pinjam sudah bayar hutangnya minggu kemarin. Kata orang yang memberikan pinjaman, belum. Udah, belum. Jadi pas saya itu. Gara-gara apa? Gara-gara ingatannya terganggu. Nah, makanya dipersyaratkan tuh ya, di dalam transaksi hutang piutang itu harus ada kemampuan di dalam mengingat, berpikir dalam hal ini ya. Makanya kan pekan yang lalu dibahas harus tercatat waktunya kapan, diserahkannya kapan. Jadi waktu memberikan juga tercatat, ada kwitansinya gitu, ada surah terimanya. Pada saat mengembalikan juga harus tercatat jelas kapan mengembalikannya. Jadi di suatu saat nanti terjadi peristiwa konflik misalkan, itu bisa dipertanggungjawabkan. Nah ini ya, jangan dianggap sederhana, itu penting. Nah itu kemudian yang ketiga, nah syarat di dalam utang piutang itu adalah benda-bendanya itu, ini saya kasih gelas aja, benda yang bisa ditakar, benda yang bisa ditimbang, atau benda yang ada kemiripan dengan bentuk fisiknya, atau benda yang bisa diukur.
secara umum mayoritas ulama memperbolehkan sesuatu yang bisa dipinjamkan itu bisa berupa uang, bisa berupa biji-bijian, bisa berupa apapun bentuknya yang di situ memiliki nilai atau harga ya. Ini terkait dengan barangnya ya. Syarat-syarat keempat adalah harta yang dipinjamkan jelas ukurannya, baik dalam takaran jelas, baik dalam timbangan, baik di dalam bilangan maupun dalam ukuran panjang pendeknya. Kenapa harus jelas ukurannya? Kenapa harus jelas takarannya? Kenapa harus jelas timbangannya? Kenapa jelas bilangannya? Dan juga kenapa harus jelas panjang pendeknya? Biar mudah untuk mengembalikan. Jadi kalau misalkan berkaitan dengan uang, jelas ukuran uangnya berapa, 100.000, berapa 1 juta. Kalau berkaitan dengan cincin atau dengan perhiasan, jelas berapa gram. Pastikan gramnya, ini berapa karat. Jangan sampai pinjem 1 gram yang 24 karat mengembalikan 1 gram yang 18 karat. Jelas nggak seimbang, nggak boleh. Harus pas ya. Nah, bagaimana kalau dikonversi dengan uang? Pada dasarnya sih diperbolehkan, tapi dengan jumlah yang sesuai gitu, dengan harga yang terbaru, dan itu pun tentu atas dasar sama ya, kebolehan dari si pemiliknya. Jelas, kalau beras juga jelas itu. Beras pinjemnya berapa kilo? 5 kilo. Jenisnya jenis apa? Karena beda-beda jelas. Beras itu kan ada apa namanya, ada beras Cianjur, ada beras Bogor, ada beras Karawang, mungkin yang harganya berbeda-beda pula. Ya, ada beras Raskin ya, itu juga harus jelas ya. Untuk apa? Memudahkan dalam waktu pembayarannya. Kemudian kalau kita pinjam kendaraan umpamanya motor, ya jelas juga berapa bensin waktu kita pakai. Kalau terlihat misalkan 2 strip, ya mudah-mudahan pas mengembalikan jangan 1 strip gitu. Nah, itu kan umumnya begitu. Itu mah bukan minjam lagi ya, harus jelas itu. Minjem dulur ya. Nah, bahkan kalau bisa pada saat memberikan pinjaman itu 2 strip, pas mengembalikan full. Nah, itu yang luar biasa ya. Itu syarat keempat ya, terkait dengan utang piutang itu. Nah, terkait dengan tambahan ini yang paling penting juga dipahami. Penambahan itu prinsipnya ada 2 macam. Ada tambahan yang dilarang, itu hukumnya adalah haram. Ada juga tambahan yang diperkenankan, boleh, bahkan hukumnya disunahkan, dianjurkan. Nah, pada saat apa hukum penambahan itu dilarang? Pada saat penambahan itu masuk dalam akad. Contoh, boleh saya pinjamkan uang kepada Anda 100.000 rupiah dengan catatan pada saat mengembalikan harus menambahkan 10%. Jadi 110.000. Nah, itu haram. Penambahan seperti itu haram hukumnya itu. Karena termasuk apa? Riba. Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena dipersyaratkan di akad. Ini pentingnya akad itu begitu. Makanya jangan main-main dengan akad ya. Seperti ini. Apa namanya itu, beberapa orang lah ya, ketika saya berbicara tentang masalah perbankan ya, di situ masalah perbankan itu kan sekarang ada istilah bank konvensional, bank yang dikelola dengan teori-teori konvensional. Yang kedua ada perbankan berbasis syariah ya, yaitu perbankan transaksi keuangan yang basisnya akadnya itu berbasis syariah. Ya, ketika dilihat dari prakteknya, mungkin orang yang awam mengatakan kok relatif sama-sama aja gitu kan. Saya katakan tidak sama, karena di situ salah satunya ada akad. Akad itulah yang salah satu membedakan mana konvensional, mana bank syariah. Ah, apa aja akad katanya itu. Kan sama-sama aja prakteknya begitu. Nah, ini orang yang merendahkan akad namanya. Ingat, dalam Islam itu, akad itu sangat menentukan halal atau tidaknya. Halal atau haramnya. Contoh, ada seorang pemuda, ada seorang pemudi. Begitu mereka ini bukan mahramnya, ya kan? Pada saat dia haram untuk bersentuhan, haram juga untuk melakukan hal-hal lain selain akad. Nah, itu kalau sebelum akad jelas haram. Dia laki-laki lain, dia perempuan lain, aznabi ya. Tetapi dengan akad menjadi apa? Yang tadinya haram menjadi halal. Ada suami istri halal, tetapi dengan akad transaksi apa? Maaf, dengan akad misalkan menceraikan, itu menjadi haram.
Itu dalam Islam itu begitu. Ada orang yang misalkan sudah masuk Islam, begitu ngomong saya tidak percaya Allah, otomatis dia menjadi kafir. Ya kan? Haram dia untuk apa namanya itu memiliki berkaitan dengan syariat Islam. Dia nggak boleh sholat, dia nggak boleh berbuat apapun terkait dengan Islam. Kenapa? Karena sudah menjadi kafir. Tetapi ketika orang tadinya tidak menganut ajaran Islam, ya ada di dalam keyakinan yang lain, kemudian dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, itu transaksinya di situ, akadnya di situ. Dia masuk Islam dengan berakad saya percaya lagi kepada Allah, ya dengan syahadat akadnya itu. Maka berubah lagi dia menjadi seorang Muslim dan punya kewajiban-kewajiban yang diwajibkan di dalam syariat ajaran agama Islam. Nah itu kedudukan akad itu betapa penting dalam Islam itu, termasuk dalam konteks hutang piutang. Ya, dalam konteks piutang pun juga ketika ada tambahan diakadkan, ya menjadi persyaratan yang dimuat di dalam akad menjadi tidak boleh. Nah, adapun beberapa dalil yang menerangkan masalah ini, contohnya adalah dalam hadis ya, kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riban. Setiap utang piutang yang ditarik manfaat di dalamnya, maka itu adalah riba. Saya memberikan pinjaman kepadamu dengan catatan nanti mengembalikan dengan lebih. Entah 1.000, entah 10.000 lebihnya itu. Kalau itu dinyatakan di dalam akad permulaan transaksi, itu menjadi haram, tidak boleh. Atau manfaat yang lain. Oke, saya misalkan memberikan pinjaman kepadamu 1 juta rupiah dengan catatan motormu aku pakai. Nah, permintaan motormu aku pakai itu kelebihan juga. Nggak boleh deh. Jadi nggak mesti harus kelebihan itu dalam bentuk jenis yang sama. Dalam bentuk apapun, ketika itu merupakan kemanfaatan yang diambil akibat daripada pemberian pinjaman, itu masuk kategori nggak boleh juga. Ya. Nah, ini. Atau rumah misalkan, saya akan pinjamkan kamu 100 juta rupiah dengan catatan nanti aku bisa menempati rumahmu. Nah itu nggak boleh juga. Karena apa? Penambahan daripada pinjamannya itu sendiri. Jadi tidak mesti harus sama dalam bentuk pinjaman itu ya. Setiap ulang wa kullu qardin syarata fihi ayazidahu fa huwa haramun bi ghairi khilafin. Setiap utang yang dipersyaratkan ada tambahan, maka itu adalah hukumnya haram. Ini adalah tidak diperselisihkan oleh ulama, artinya sepakat ya. Nah, ini diperkuat lagi oleh Imam Ibnu Munzir ya, bahwa para ulama sepakat bahwa jika seorang yang meminjamkan utang dengan mempersyaratkan 10% misalkan dari utangnya atau 5% misalkan dari utangnya sebagai hadiah gitu kan, atau tambahan, lalu ia meminjamkannya dengan mengambil tambahan tersebut, maka itu adalah riba. Ya, walaupun si peminjam itu ridho gitu kan, nggak apa-apalah, saya akan tambahkan, nggak apa-apa. Walaupun ridho, tetap nggak boleh. Ini haram hukumnya. Nah, maka kesimpulan para ulama yang ditukil oleh Imam Asy-Syaukani ya di dalam Nailul Autor, hadiah atau pinjaman atau semisalnya jika diberikan untuk menunda tempo pembayaran atau sebagai riswah sogokan akan diberikan pinjaman ya, atau untuk memberikan manfaat kepada pemberi utang atas utang yang diberikannya, maka ini haram karena ini merupakan bentuk ribawi. Nah itu yang dilarang ya. Sekali lagi, tambahan yang dilarang adalah bentuk tambahan yang diakadkan ya, atau misalkan saya akan memberikan pinjaman dengan tambahan ini dan itu nggak boleh. Adapun yang diperbolehkan, ya, ini adalah sesuatu tambahan di dalam proses utang piutang. Ketika si pemberi pinjaman memberikan utangnya, lalu pada saat mengembalikan itu si pengutang itu, si peminjam itu memberikan kelebihan, tetapi kelebihan itu hanya semata-mata kerelaan diri yang tidak disyaratkan di akad, maka ini boleh. Contoh, ibu pinjam uang saya 1.000 ataupun 100.000 rupiah. Nah, baik, si pemberi pinjaman begitu menyerahkan uang 100.000 rupiah, tidak ngomong apapun, hanya menyerahkan, saya meminjamkan kepada Anda 100.000 rupiah, misalkan begitu. Udah selesai. Tetapi seminggu kemudian, sebulan kemudian, ibu mengembalikan uang 100.000 rupiah. Nah, sebagai tanda apa? Terima kasih, misalkan ibu memberikan hadiah, ibu memberikan kelebihan 10.000, boleh nggak? Boleh kalau itu. Ya, jadi sedikit kan perbedaannya. Jumlah uangnya mungkin sama, tetapi mana yang diucapkan, mana yang tidak, mana yang masuk dalam akad, mana yang tidak. Nah, inilah Islam gitu kan. Kalau disyaratkan di awal, khawatir menjadi beban si
peminjam. Tetapi ketika kerelaan si peminjam, ternyata si pemberi pinjaman tidak memberikan minta apapun, maka ini mudah-mudahan bagian daripada nilai kebaikan. Ini terjadi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pada saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah meminjam sesuatu yaitu berupa onta ya. Tetapi pada saat pengembalian ternyata diganti dengan onta yang bagus. Maka Nabi mengatakan inna khiyarun nasi ahsanuhum qadaan. Sesungguhnya sebaik-baik manusia adalah memberikan terbaik ketika membayarnya, ketika menyerahkannya. Artinya apa? Boleh melebihkan dari jumlah pinjaman kepada pemberi pinjaman manakala itu semata-mata kerelaan si peminjam, ya, tidak masuk di dalam akadnya. Nah, ini boleh, makanya nanti dalam proses kita dalam konteksnya simpan pinjam ya, dalam konteksnya pinjaman yang dilakukan misalkan di kita nanti melalui forum ini, pastikan forum tidak akan meminta apapun dari pinjaman itu. Forum tidak akan memotong, forum tidak akan meminta tambahan. Tapi ketika Bapak Ibu misalkan pada saat terjadi peminjaman, lalu pada saat mengembalikan ada tambahan, itu dipersilahkan ya. Sebagai apa? Sebagai wujud misalkan sedekah Bapak Ibu semuanya dalam rangka menguatkan, kita boleh kalau begitu ya. Tapi pastikan tidak ada pungutan apapun. Nah, karena tidak ada pungut apapun, maka kami pun juga harus berpikir. Berpikirnya apa? Untuk para petugas ini, lalu-lalangnya transaksi keuangan ini kan perlu tercatat, perlu dirapihkan. Nah, ini yang belum sedang kita coba bahas, bagaimana nanti ikhtiar kita semuanya. Tentu pertama harus ada kerelaan dari pengurus, mengorbankan waktu, mengorbankan pikirannya untuk mengadministrasikan transaksi hutang piutang ini tanpa apa? Tanpa imbalan apapun. Itu pertama. Ya. Nah, makanya kita harus cari pengurus-pengurus itu yang mudah-mudahan tidak tidak jatuh kepada hal-hal yang tidak diperkenankan secara syariat ya. Nah, mudah-mudahan nanti di dalam rapat-rapat pengurus ya kita akan bahas lebih jauh lagi tentang teknisnya seperti apa. Nah, kalau di beberapa tempat ya ini terjadi juga hal yang sama, tetapi terkadang ada ya jemaahnya atau ada yang lain yang kadang-kadang untuk menutupi para petugas ini. Contohnya beginilah, ada orang meminjam misalkan, untuk apa? Untuk keberangkatan ke tempat tertentu, misalkan ada acara undangan, ada acara misalkan ziarah, mungkin pada saat keberangkatan tidak punya uang lalu pinjam uang itu. Nah, pada saat peminjaman itu ya, nah ini kan petugas tidak mendapat apapun nih, tidak boleh juga. Nah, biasanya ada backupnya dari jemaah lain yang punya kelebihan hartanya itu untuk menggratiskan si petugas itu. Si A petugas untuk memberikan pinjaman. Nah, tetapi untuk meringankan beban petugas itu sebagai kontribusi ya atas pikiran dan kesiapannya itu, nah biasanya suka ada jemaah yang punya kelebihan, udah kamu mah berangkat aja, tidak usah membayar, kami yang akan membantu. Itu terjadi di tempat yang lain ya. Itu makanya saya pantau juga tuh bagaimana caranya, karena kita berpikir juga untuk memberikan bantuan tidak ada, untuk memberikan rutin juga tidak ada. Tetapi alhamdulillah ada beberapa jamaah ternyata yang berinisiatif juga. Kasihan dia sudah mengurusi capek-capek gitu kan, tidak meminta apapun juga. Nah, ada ya yang bersedekah dari jemaah-jemaah yang lainnya. Ini yang sudah berjalan di tempat yang lain. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, saya kira itu terkait dengan terkait dengan fikih ya, hutang piutang. Tinggal insya Allah satu kali pertemuan lagi itu kita akan bahas tentang apa kekhawatiran ketika kita terjun di dalam proses hutang piutang ini. Jadi ada beberapa peringatan dari Nabi ketika memang kita harus melakukan transaksi hutang piutang ini, terutama dari peminjamnya ya. Kalau kemarin-kemarin kan itu berkaitan dengan apa? Dengan kebolehannya, dengan dasar-dasar hukumnya, keutamaan-keutamaan ketika memberikan pinjaman. Kemudian sekarang kita bicara tentang rukun dan syarat tentang pinjaman, hutang piutang. Insya Allah di pertemuan terakhir kita akan bahas berkaitan dengan pesan-pesan Nabi agar dipahami oleh para peminjam supaya apa? Supaya
bisa mengendalikan dirinya ketika berpinjaman-pinjaman itu. Insya Allah. Baik, itu aja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan sedikitnya memberikan insight ya, memberikan pencerahan.